Cek cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beristighfar kepadanya atas segala kekurangan yang kita miliki dalam menyembahnya. Baik jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita yaitu adab-adab Islam. Pembahasan terakhir kita telah masuki bab yang baru, yaitu bab tentang adab-adab bagaimana kita bergaul dengan saudara muslim kita. Nah, itu dia. Jadi ketika kita bergaul dengan saudara kita sama muslim, maka di situ ada adab-adab yang perlu kita jaga. Ada adab-adab yang perlu kita ketahui. Dan terakhir kita berhenti di adab yang pertama, yaitu husnul khuluq, yaitu berakhlak baik. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang beliau sedang menasihati Abu Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ittaqillah, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Nah, ini adalah yang pertama. Ya, yang pertama Nabi SAW memulai dengan nasihat yang luar biasa hebatnya berkenaan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dimanapun kita berada, hendaknya kita terus merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan perintah Allah semampu kita, dan kita juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa atbi'i sayyah al-hasanah tamhuha. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan hadisnya dengan mengatakan, ya, yaitu berbuatlah kebaikan setelah berbuat kesalahan. Karena kebaikan yang akan dilakukan itu akan menghapus kesalahannya yang telah lalu. Jadi kalau seorang berbuat salah, berbuat dosa, maka hendaknya dia berbuat kebaikan, berbuat amalan saleh. Dan tentunya yang pertama adalah istighfar kepada Allah. Namanya orang berbuat salah, berbuat dosa, ya namanya orang tidak lepas dari jatuh ke dalam kemaksiatan. Maka ketika dia sadar, ya, karena berdasarkan tadi takwa kepada Allah, namun satu kondisi dia jatuh, ya, dia tersandung, jatuh, ya, diranjau syaitan, kemudian dia berbuat maksiat. Ya, tidak ada manusia yang selamat dari ini. Hanya saja ketika itu terjadi, ada orang-orang di antara kaum muslimin yang segera sadar dan segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang terbaik. Ya. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang senantiasa bertaubat dari kesalahannya. Ya. Dan ini penting. Ketika kita sadar kita berbuat salah kepada Allah Tabaraka wa taala, maka hendaknya kita
beristighfar. Ya, tobat kepada Allah supaya kita diampuni dosa-dosanya. Setelah itu kita lakukan kebaikan yang lain, amalan soleh yang lainnya. Amalan soleh yang lainnya yang bisa kita lakukan apapun, misalkan sedekah, ya. Kita punya sebagian harta kita sisihkan untuk sedekah, ya. Atau kasih makan orang miskin, ya. Apapun itu. Bisa juga dengan memberi makan orang yang berpuasa. Mungkin Senin Kemis biasa kita tahu ada orang yang berpuasa, kita kasih makan untuk berbuka. Atau yang lainnya. Ya. Intinya adalah berbuat banyak amal soleh setelah itu. Maka kebaikan itulah yang akan menghapus kesalahannya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Nah, inilah yang ketiga. Bagian ketiga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dan ya sikapilah orang itu dengan akhlak yang baik. Ya. Dan inilah yang perlu kita berikan perhatian lebih, ya, tentang akhlak yang baik ini. Bagaimana seorang mulai, ya, memahami akhlak yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak-akhlak yang tampil dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dari para sahabat, ya. Maka kita contoh itu. Dan akhlak di sini berarti adalah suatu sifat, ya kan? Sifat manusia, tabiat manusia, dia sudah memiliki itu, tertancap dalam dirinya. Ya. Ausafun nas allati yu'alimu biha ghairah. Jadi akhlak itu sifat manusia. Sifat seseorang, dengan sifat itu dia bergaul dengan manusia, bergaul dengan orang lain. Dengan sifat itulah dia, ya, berinteraksi dengan orang lain. Baik. Maka hendaklah dijaga ketika kita berada di tengah masyarakat, berada bersama dengan kaum muslimin yang lainnya. Tunjukkan kalau kita memang cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika kita mengatakan itu dari dalam hati, maka kita tahu konsekuensinya adalah menjaga diri supaya mencerminkan diri kita ini akhlak yang baik, akhlak terpuji, sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di dalam hadis yang lain yang menarik adalah dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhoinya, pernah mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq. Kata beliau, ini bagian part pertamanya hadis sampai di sini, ya. Saya tandain di sini. Nah, sampai sini kita bahasnya. Nah, dari sini sampai sini. Ini bagian yang pertama dulu. Nanti bagian kedua setelahnya kita bahas. Beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih berat dibanding budi pekerti yang baik untuk diletakkan di salah satu sisi timbangan pada hari kiamat nanti. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwasanya yang pertama nanti di hari kiamatnya ada yaumul hisab. Ada hari perhitungan amalan. Semua manusia dari awal sampai akhir akan ditimbang amalannya. Ya. Akan dihisab, diperhitungkan amalannya. Dengan cara apa? Allah menghadirkan timbangan. Timbangan benar-benar timbangan. Ya. Bentuknya seperti apa? Allah alam. Tapi dia seperti timbangan yang kita ketahui ada dua sisi. Ya. Sehingga satu memberatkan yang lainnya, gitu. Ya. Ada dua sisi. Tapi bentuknya ada apanya? Allah alam bisawab. Ya.
Nanti kita semua akan menyaksikan itu di hari kiamat nanti. Ya. Itu tidak terlalu penting bagi kita. Yang penting bagi kita adalah mengetahui adanya beriman, bagian dari iman kepada hari kiamat, ya kan? Rukun iman yang keberapa, Pak? Iman kepada hari kiamat rukun iman keberapa? Ketujuh. Oh, kelima. Ya, masya Allah. Kelima. Nah, bagian dari kita beriman kepada hari kiamat adalah beriman, meyakini adanya yaumul hisab, adanya hari di mana diperhitungkan amalan manusia. Meyakini adanya timbangan real, ya hakiki, akan didatangkan untuk menimbang ya, amal perbuatan manusia semasa hidupnya. Dan di sini Nabi SAW mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih berat dibanding budi pekerti yang baik untuk diletakkan di salah satu sisi timbangan, karena timbangan itu ada dua. Makanya yang satu sisi ini adalah hasanat kebaikan, yang satu lagi adalah sayyi'ah keburukannya. Maka tidak ada ya ketika budi berketi atau akhlak yang baik ini ditimbang, maka tidak ada yang bisa memberatkannya lagi. Tidak ada yang paling berat untuk diletakkan di sisi tersebut kecuali akhlak yang baik. Itu udah paling jelas ya. Jadi Nabi SAW mengatakan asqal. Nah, ya. Ma min syai'in, gak ada lagi itu yang lebih berat. Ya. Jadi menunjukkan bahwasanya betapa besar beban pahala ketika seseorang berakhlak yang baik semasa hidup. Nah ini dia. Ini menunjukkan sekali lagi ya beratnya pahala yang didapat karena berakhlak yang baik semasa hidupnya. Ini luar biasa. Jadi akhlak itu nggak main-main. Oh yang penting ibadah, sholatnya, zikirnya, masya Allah puasanya. Tapi akhlaknya buruk, nah ini kacau. Ya. Nah ini perlu ya, tidak patut dicontoh. Yang seperti itu. Kemudian bagian hadis yang kedua, bagian yang keduanya yaitu wa inna sahib husnul khuluq la yablughu bihi darajata sahibis shaum was salah. Nah, ini bagian kedua, sesungguhnya orang yang memiliki budi pekerti yang baik, akhlak yang baik akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Coba kita renungkan itu. Bagian yang kedua. Tadi disebutkan yang pertama, kalau akhlak yang baik itu pahalanya sangat-sangat besar, memberatkan timbangannya, timbangan hasanatnya di hari kiamat nanti. Lalu beliau menyampaikan akhlak yang baik, orang yang memiliki akhlak baik tersebut, maka dia akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Yang artinya, maksudnya di sini puasa itu maksudnya puasa sunnahnya. Jadi ada orang yang puasa sunnah terus menerus, ada orang yang sholat sunnah terus menerus. Dengan akhlak yang baik ini, seorang bisa mencapai derajat orang-orang yang melaksanakan puasa dan sholat. Ini menunjukkan betapa mulianya, betapa besarnya, agungnya ya, pahala dari berakhlak baik ini. Ya, maka tadi saya sebutkan dari awal ya, akhlak yang baik. Karena kalau kita tinjau dari tadi pengertiannya kan sifat manusia,
Ya, sifat manusia untuk berinteraksi, bergaul dengan orang lain. Berarti sifat manusia itu ada yang baik, ada yang buruk kan gitu. Nah, akhlak juga begitu. Akhirnya akhlak pun juga ada dua, ada akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji, ya kan? Ada juga akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Ya, jadi ada dua. Baik. Kemudian satu catatan lagi bahwasanya ya, berbuat baik, seorang bertobat, seorang beristighfar, dia berbuat amalan soleh selepas dia berbuat kesalahan itu menjadi sebab ya penghapusan, sebab terhapusnya dosanya. Nah, gitu ya. Kemudian di sini juga ada poin yang berikutnya, yaitu wajibnya kita sadar kita itu senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa taala 24 jam terus menerus, nggak ada hentinya. Kita senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Mau kita dalam keadaan ya di tengah orang ataupun ya kita sendiri di ruangan kita. Allah senantiasa mengawasi kita. Ini wajib kita hadirkan. Wajib kita hadirkan ke ya dalam diri kita hal yang seperti itu sehingga apa? Kita akan menjaga akhlak kita dimanapun kita berada. Kita akan benar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada. Mau kemana kita coba? Ya, ada nggak tempat yang nggak bisa dijangkau Allah Subhanahu Wa Taala? Tentunya tidak ada. Maka dari itu senantiasa kita merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dengan itu kita bisa mencegah diri kita dari berbuat kemaksiatan. Takut dengan adab Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana siksa api neraka itu begitu berat. Ya, kita akan teringat itu. Sehingga itu akan mencegah ya, mencegah. Mungkin kita punya pikiran-pikiran ya, pikiran-pikiran yang buruk terlintas dalam benak kita. Selama itu tidak diamalkan dan kita senantiasa beristighfar, teringat dengan Allah Maha mengawasi, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar dan lain sebagainya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung, maka kita akan dengan izin Allah Subhanahu wa taala berhenti dari memikirkannya, memikirkan hal-hal yang buruk, memikirkan hal yang ingin berbuat suatu kejahatan dan lain sebagainya. Sehingga menjaga diri kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang berikutnya sekarang adalah adab yang kedua. Ya, adab yang kedua yaitu satru uyub al-ikhwan, yaitu menutup aib saudara muslim kita. Ingat, menutup aib. Ya, tutuplah aib saudaramu. Di dalam hadis ya, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al muslimu akhul muslim. Ya. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Kelihatan ya? Ini ya. Nah,
Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Ingat-ingat itu. La yazlimuhu wa la yuslimuhu. Tidak menzolimi dan tidak membiarkannya disakiti. Ini bagian pertama dulu. Ini hadisnya agak panjang, jadi kita pecah-pecah. Ini bagian yang pertama. Menunjukkan bahwasanya dimanapun, ya, dimanapun, ya, mereka berada, siapapun mereka, mau dari background apapun itu, ras apapun itu, ya, selama mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka mereka saudara kita. Itu dia. Saudara seiman. Mau dia itu orang Amerika, mau dia itu orang Afghanistan, mau dia itu orang Afrika Selatan, mau dia itu orang Korea, mau itu dia orang Rusia dan lain sebagainya. Selama mereka beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka semua adalah saudara kita seiman. Harus diingat itu. Ya. Tidak memandang ras, enggak memandang warna kulit Islam itu. Islam tidak memandang status, jabatan. Ya. Semua kalau sholat ya sama, berbaris di barisan yang sama, di shaf yang sama. Ketika sujud, ketika ruku, mereka semua ruku, kita semua ruku. Mau yang pejabat, mau yang tidak, warga biasa pun juga sama rukunya. Enggak ada ruku orang terkaya di dunia beda gitu rukunya. Oh, saya maunya rukunya minggir dulu ya. Ini tempat saya mau ruku yang sama, di shaf yang sama dengan yang lainnya. Ketika sujud, semua orang muslim, mau dari apapun kalangannya, mau statusnya, jabatannya apapun, setinggi langit pun juga ujung-ujungnya tempelkan dahi ke lantai, tempelkan dahi ke bumi ini. Sama. Karena di hadapan Allah semua makhluk sama. Yang membedakan hanya ketakwaan di antara hamba-hambanya. Ini yang perlu kita sadari. Jadi sebenarnya agak lucu gitu kalau tapi namanya manusia. Misalnya lucu apanya sih? Ya kita kadang sombong gitu ya. Maksudnya kita seringnya sombong. Gitu. Dikasih rezeki Allah apa gitu kan, berupa harta gitu, mobil misalkan lah gitu, motor, terus kita jadi sombong gitu, bawanya wah ini motor baru nih, muter-muter gitu. Tapi ini niatnya bentuk apa? Memamerkan gitu ya. Kemudian ya macam-macam lah. Kita itu seperti itu. Padahal semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ada orang yang mungkin cerdas sekali, sombong dengan kecerdasannya. Dinasehatin nggak mau. Dinasehatin sama yang nggak cerdas akademiknya, ya nggak mau. Ya. Kamu S berapa memangnya? Tanyanya S.
Es cendol, es teler, saya oke kita makan bareng yuk, makan bareng gitu. Tapi kalau ya ketika ada orang mau nasihatin, ditanyanya akademik S-nya berapa? Kalau S3 baru ngobrolnya sama saya, baru boleh ngasih nasihat. Nah ini bahaya. Padahal itu semua pemberian dari Allah, gak bisa ngapa-ngapain. La haula wala quwata illa billah. Tapi sombongnya luar biasa. Ya. Makanya dengan kita ibadah sholat, ketika kita sujud, posisi sujud itu mengingatkan kita minimal. Kita tuh dari tanah, kita sujud dahi kita menempel di atas muka bumi ini mengingatkan kita seharusnya kita ini dari tanah asalnya yang hina. Bahkan kalau kita nggak sampai ke tanah deh, sampai ke Nabi Adam alaihissalam, baik sampai ke emak kita aja, dari nutfah, cairan yang menjijikan. Kita tuh dari cairan yang menjijikan gitu. Nah, kayak seperti itu kita masih aja sombong. Tapi itulah manusia gitu ya. Maka dari itu kita diperangi dengan apa? Kita mesti memerangi hawa nafsu kita. Ya. Maka sering-seringlah kita berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat kalau kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu kita menyombongkan diri kita di hadapan saudara muslim kita. Dan sehingga kita menzolimi yang ujung-ujungnya khawatirnya apa? Menzolimi saudara kita, nggak boleh. Saudara kita dizolimi, dicaci maki, dihina, gara-gara akademiknya rendah, gara-gara S1-nya, S2-nya nggak linear sama agama. Ya. Ya. Apalagi sampai menzolimi Allah Subhanahu wa taala, ini kelewat batas. Dan tidak membiarkannya disakiti. Ya. Tidak membiarkannya disakiti. Ketika kita tahu kita mampu untuk bisa menolong saudara kita, kita tahu. Makanya ketika terjadi perkelahian seperti itu ya, kita stop. Bukannya sekarang seperti yang terjadi di tengah masyarakat, ketika terjadi perkelahian di antara saudara muslim, diapain dulu yang pertama? Buka HP. Wah, ini dia nih. Masya Allah. Perkalian antara kubu A dan kubu B. Viralkan dulu yang penting. Melerainya kapan? Oh, bukan saya. Saya nggak mau kena pukul nanti dulu. Mas, tolong, mas, tolong. Tolong. Ya. Dianya asik. Asik. Dapat. Viralkan di YouTube, di akun YouTube-nya supaya viral akunnya, ya kan, banyak yang nonton, dapat, ya, lain sebagainya. Untuk kepentingan sendiri sekarang seperti itu. Nah ini jangan dibiarkan. Ya. Baik dia disakiti secara fisik maupun lisan. Ada orang yang mungkin mau menyakiti dengan lisannya, ya, dengan perkataan, dengan melebeli saudara muslim lainnya yang jelek-jelek, supaya orang kabur dari saudara kita, supaya orang nggak mau dengar perkataan saudara kita, padahal itu hak, pada itu kebenaran. Dilabeli macam-macam lah, yang konotasinya kalau orang dengar itu label itu mesti jahat, mesti buruk, mesti sesat. Nah ini bahaya yang seperti ini, ya. Ini menyakiti saudaranya, menzolimi saudaranya dengan lisannya. Ini bahaya. Maka kita cegah. Ketika kita mengetahui hal tersebut, jangan dibiarkan.
cegah semampu kita. Bagaimana cara kita mencegahnya? Kita yang mengetahui pada situasi tersebut mana yang terbaik. Ya. Baik. Kemudian bagian selanjutnya dalam hadis yang sama Nabi SAW melanjutkan, wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Nah, sampai sini ya. Nah, di sini. Yang artinya siapapun yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Tuh. Coba Pak, Bu, siapa yang sudah membantu kebutuhan saudaranya di hari ini? Masya Allah tawadu semua ini. Jangan, saya nggak mau. Masya Allah. Ya kita renungkan saja gitu, nggak perlu kita. Tapi kita renungkan saja. Kata Nabi SAW, siapapun yang membantu kebutuhan saudaranya, Allah akan membantu kebutuhannya. Coba, nggak main-main ini. Balasannya Allah langsung bantu. Tapi bantu dulu saudaramu. Butuh apa dia? A, B, C, D. Kita mampu berikan. Kita hanya mampunya A aja. Dia butuh A, B, dan C. Kita hanya bisa memenuhi A, kasih. A. Oh nggak bisa yang A, kayak terlalu tinggi. B bisa, oke kita kasih benda B. Apa yang kita mampu kita berikan untuk membantu kebutuhan saudara kita. Ya. Kemudian potongan hadis yang berikutnya Nabi SAW melanjutkan wa man farraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Nah, ya. Sampai sini ya. Baik. Ini belum pembahasan adab kita yang masuk kepada adab yang kedua. Kata Nabi SAW, siapapun yang menghilangkan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Ya. Sekali lagi, siapapun yang menghilangkan kesulitan seorang muslim di dunia ini, Allah akan menghilangkan satu kesulitannya di hari kiamat nanti. Coba. Balasan Allah tuh jauh lebih luar biasa lagi. Enggak di dunia mas sepele. Kalau kita selamat, ya istilahnya kita membantulah gitu ya, menghilangkan kesulitan saudara kita. Oke, kita bantu. Allah balas di dunia saja. Itu hanya. Ya udah habis. Dunia ini fana, habis. Tapi enggak, Allah nanti balasnya apa? Dengan menghilangkan kesulitan kita di hari kiamat. Yang dimana itu hari yang dahsyat. Kita akan menghadapi berbagai macam kesulitan di hari kiamat nanti. Enggak ada yang bisa bantu kita. Siapa? Orang tua kita? Enggak bisa. Teman kita apalagi? Anak kita? Oh, jangan dipercaya. Enggak bisa. Ya. Maka Allah saat itu akan membantu kita menghilangkan kesulitan kita. Karena kita pernah menghilangkan kesulitan seorang muslim di dunia. Orang punya hutang, saudara kita punya hutang, nggak bisa bayar, kita tunda lagi. Baik, karena dia adabnya baik, selalu ingat dengan kapan jatuh temponya. Bahkan sebelum jatuh tempo dia udah mengingatkan, maaf sekali saudaraku, saya belum bisa bayar. Oke, kasih keringanan lagi. Begitu seterusnya sampai mungkin berkali-kali. Jatuh tempo kita udah kasih keringanan-keringanan demi keringanan. Pastikan ini masa sulit atau tidak.
Kalau dia mengakui dia masa sulit, sudah hilangkan kesulitannya. Ingat hadis ini. Kalau hutang itu jadi kesulitan bagi dia, bebaskan dari kehutangannya. Sudah. Kamu nggak perlu lagi bayar hutang kamu, sudah diputihkan saja. Diputihkan. Sudah. Ini. Padahal mungkin kita juga butuh. Kita juga butuh gitu. Tapi kita ingat hadis ini, kita membutuhkan lebih. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari kesulitan di hari kiamat nanti. Nah, sudah. Saya putihkan ya. Tapi jangan habis diputihkan terus cemberut. Aduh, harusnya kemarin enggak begitu. Cek lagi uangnya, aduh kok begini, aduh masih tipis-tipis dompetnya. Ya jangan. Ya, kita harus berusaha untuk ikhlas ketika melakukan demikian. Dan yang terakhir dari potongan hadis ini adalah yang menjadi syahidnya dari bab ini, dari adab yang kedua ini, yaitu man satara musliman satarhullahu yaumal qiyamah. Siapapun yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat nanti. Tuh. Simak baik-baik sekali lagi. Siapapun yang menutupi aib seorang muslim di dunia, apapun bentuknya, tutupi, kita tahu. Nggak sengaja ke gap sama kita. Hehehe, saatnya kita viralkan. Ini jangan sampai begitu sikap seorang muslim. Ingat hadis ini, kita juga punya banyak aib. Ya. Jangan ngelihat orang banyak aibnya, kita seakan-akan suci sendiri kan. Bahaya. Kita juga banyak aib, bahkan bisa jadi lebih banyak daripada orang tersebut. Hanya saja qadarullah, Allah takdirkan kita melihat aib, kita tahu aib orang tersebut, itu aja bedanya. Aib kita masih ditutupi, banyak aib kita yang ditutupi sama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur akan hal tersebut. Ya. Maka tutupilah aib saudara kita. Jangan dibongkar. Supaya apa? Dengan niat. Ingat, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menutupi aib kita di hari kiamat. Ini dahsyatnya balasan Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari kiamat kalau terbuka aib kita, bukan satu dua orang, bukan satu dua RT, bukan satu dua kecamatan, bukan satu dua provinsi, tapi dari awal manusia sampai akhir zaman nanti itu mengetahui, ditontonkan aib kita, dibuka. Malu nggak ya kita seperti itu? Ditonton sama sekian banyak orang aib kita. Dan kalau seperti itu sudah bahaya. Dan tentu tidak akan menyenangkan sama sekali. Maka dari itu, ketika kita mengetahui, atau sekarang mungkin kita mengetahui akan tersebut, ya ada aib dari saudara kita, udah tutupi, nggak usah dibicarakan. Ya, kecuali kalau emang untuk tujuannya adalah mendakwahi, menasihati. Saya butuh partner nih, tapi saya juga perlu tahu, partner saya perlu tahu nih, karena dia lebih dekat ke orang tersebut daripada saya. Saya mau nasihati nanti nggak didengar, tapi orang ini insya Allah bisa didengar sama orang tersebut, lebih dekat ya persahabatannya. Sudah sampaikan begini-begini, tapi secara global saja, lalu nasihatkan. Kamu tujuannya untuk itu adalah tujuan yang sangat mulia, nasihati. Tapi nasihati jangan ya direkam, sambil direkam juga lagi. Semua apa-apa direkam video, masuk YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Ini masalah juga. Udah 4 mata atau berarti berapa tadi? 6 mata lah gitu ya. Bertiga. Sudah. Demikian yang bisa kami sampaikan di pertemuan kali ini ya. Insyaallah taala
kita cukupkan, sudah masuk waktu Isya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada yang mau bertanya, pertanyaan habis azan ya Pak.